Saya persilahkan Ibu Grace bisa berdoa terlebih dahulu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam Tuhan Yesus, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami menjadi biji mata-Mu, sehingga setiap saat kami boleh untuk sharing, mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu, sehingga acara malam hari ini dapat berjalan dengan baik, serta firman yang kami sharingkan bisa menguatkan dan menjadi rema untuk semua pendengarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom. Saya akan membawakan tema malam hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf ya, saya bukan seorang ahli teologi ya, tetapi saya ingin sharingkan firman Tuhan ini berdasarkan perjalanan saya mengiring Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi pelayannya. Jadi saya bagikan ini betul-betul secara otodidak. Temanya saya bawakan Tuhan tahu dan mengerti. Diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Ayat ini adalah ketika saya pertama-tama tahun 79 baru ikut pelayanan ya. Dan ayat ini saya dapatkan dari Pak Yusuf Roni, Pak Pendeta Yusuf Roni. Begitu singkat ya ayat ini, tetapi sangat menguatkan. Jadi cara kami melayani dulu itu dengan bersaksi dan mengisi pujian dalam KKR-KKR, berpindah-pindah tempat dari desa ke kota, bahkan melewati laut dan gunung. Dan tak pernah kami memikirkan mau dapat berkat berapa, tidur di mana, makan apa. Namun sukacita yang kami rasakan yaitu ketika banyak umat bertobat dan mau terima Yesus lalu dibaptis. Jadi itu yang membuat kami waktu itu pertama-tama belum begitu banyak ya artis yang mau melayani. Jadi saya waktu itu bersama dengan Lex Trio, Melki, Guslow almarhum, Bung Ade Manuhutu, terus siapa namanya Yonas Wisa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari situlah mulai pelayanan kita. Jadi tidak memikirkan apa mau naik pesawat kek, mau naik apa. Jadi betul-betul kami ditempa untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mau berbagi, mau memberitakan firman Tuhan dengan kondisi yang ada. Saudaraku, hampir 2 tahun kita semua umat di seluruh dunia menghadapi masalah yang super berat ya. Mengapa saya katakan super berat? Karena masalah yang kita hadapi ini, kekayaan, jabatan, kekuasaan tidak dapat menolong kita untuk keluar dari masalah ini. Segala upaya kita coba lakukan ya. Saudaraku, ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat ini, saudaraku, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Usahanya sedikit demi sedikit mundur, bahkan banyak yang bangkrut ya. Dan kita mengharapkan bantuan dari saudara atau teman yang dulu kita tolong. Bahkan kadang-kadang kita jadi kesel karena orang yang kita tolong dulu kok ketika kita terpuruk begini gak ada yang mau nolong. Namun tetap saja ya saudaraku, tidak ada pertolongan. Banyak orang yang putus asa, bahkan mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Kami sendiri di Bali suka melayani di penjara ya. Dan kami bersedih karena beberapa bulan lalu mendapat berita bahwa ada warga binaan yang anak perempuan yang sudah tidak tahan untuk menghadapi masalah ini sehingga dia bunuh diri. Tetapi saudaraku,
Ingat, bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak harus begitu. Kita yang percaya bahwa Yesus adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, kita punya jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh mau mencari Dia. Ya. Kita lihat di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus sendiri yang mengajak kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Dan Yesus berjanji memberikan kelegaan kepada tiap kita yang mau datang. Kelegaan yang Tuhan berikan itu pasti akan terwujud kalau kita sungguh-sungguh datang dengan penyerahan total, saudaraku. Penyerahan kita total kepadanya, tidak dengan pikiran-pikiran yang macam-macam. Mengapa saya katakan kita harus total datang kepada Tuhan Yesus? Karena dulu saudara, waktu saya juga belum mengerti ya, pasti kita mengalami ketika kita dapat masalah, terus kita cari jalan keluarnya dengan pergi ke tempat-tempat hiburan, bahkan karena kita merasa mampu, punya uang banyak saudara, kita pergi ke mall dengan tidak ada tujuan, misalnya beli ini, beli itu, segala macam. Kita beli hanya untuk memuaskan kesedihan hati kita, untuk memuaskan rasa putus asa kita. Terus kita bertamu ke rumah teman yang nggak ngerti firman Tuhan, kita curhat, nangis-nangis. Nah teman tadi, pasti dia kasih sarannya, pergi aja ke orang pinter. Pasti kamu dapat jalan keluar. Saudaraku, itu kalau kita cari teman yang tidak mengerti firman Tuhan. Lalu dulu juga kita mencari cinta yang sesaat. Artinya apa? Hanya bisa memuaskan hati kita, penderitaan kita, kesedihan kita hilang sedikit. Padahal itu bukan cinta yang dari Tuhan. Ya, saya juga mengalami saudaraku, karena kita belum mengerti. Sehingga bertemu dengan calon suami, walaupun nggak seiman, nanti kan pasti dia ikut juga, bablas aja. Pada akhirnya, karena kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mencari kebenaran yang ada di dalam Yesus, sehingga porak-poranda, saudaraku. Padahal di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 sudah dikatakan, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, waktu kita bilang nggak apa-apalah, punya suami yang nggak seiman, nanti pasti dia akan ikut. Saudara, kita ini bukan malaikat, ya. Jangan tinggi diri. Kalau kita sendiri belum mengalami jamahan Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa, saudaraku, untuk membawa jiwa. Hanya oleh kasih karunia-Nya dan Roh Kudus turut bekerja, maka orang yang kita injili pasti mau ikut Kristus. Saya mau berbagi cerita kesaksian sedikit. Jadi saya punya teman yang dulu kita sama-sama menjadi pendukung Pak Jokowi. Teman ini tidak seiman dengan kita. Kemudian dia melihat bagaimana saya ini suka mau makan berdoa, mau jalan kemana berdoa. Dan selalu saya sambil jalan mau matikan AC. Selalu saya berdoanya, Tuhan Yesus sertai saya mau makan. Sertai saya mau pergi-pergi. Dan dia melihat, saudaraku. Akhirnya dia bilang, Mbak, saya kepingin sekali
belajar sama kamu. Doakan aku ya. Dan singkat cerita saudara, satu saat dia cerita sama saya, Mbak, saya mbok dikasih Alkitab. Waduh saudara, terus terang pada saat itu, karena masa pandemi ini, jadi uang saya itu di dompet pas-pasan saudara. Terus saya memberanikan diri, saya pergi ke toko buku, saya berdoa, Tuhan, teman saya minta Alkitab. Di dompet saya cuma ada 100.000. Harga Alkitab 77.000 Tuhan. Mudah-mudahan nanti saya keluar dari mall ini masih ada bisa bayar parkir. Tapi saya beli. Dan saudara, singkat cerita, besoknya saya ketemu sama dia, terus saya kasih Alkitabnya. Dan saudara, di situ saya merasakan Tuhan sungguh-sungguh mengirimkan Roh Kudusnya untuk menolong dia. Dan singkat cerita saudara, saya bilang sama dia, kalau kamu nanti tertarik, kamu bilang sama saya. Nanti saya carikan teman pendeta yang bisa membaptis. Tapi saudaraku, ternyata saya bilang, kamu harus bertemu dengan seseorang pendeta yang dulunya latar belakang sama kamu sama. Jadi kamu bisa tanya-tanya. Saudara, tiba-tiba dalam waktu 2 minggu, dia dipertemukan secara, mungkin ini jalan Tuhan, oleh pendeta dengan pendeta itu. Pendeta ini mantan ustadz, saudaraku. Akhirnya dia telepon saya seminggu depannya, dan dia kirim foto, dia sudah dibaptis. Dan saudara, inilah yang saya katakan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka saudaraku, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya, dan Dia akan memberkati kita dengan peristiwa-peristiwa rohani yang seperti ini. Dan saudaraku, Tuhan Yesus berjanji di Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, ketika saya menemukan ayat ini, saudaraku, saya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saya minta tuntunan Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, saya tidak lagi melakukan semua itu dengan pikiran saya, merasa keputusan saya yang paling benar. Dan ketika saudaraku, kita mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mau diproses, tidak protes. Pokoknya total dalam mengiring Tuhan, menjalani hidup bersama Yesus, maka berkat jasmani dan rohani itu turun mengalir. Akhirnya saudara, saya juga bisa menjadi berkat untuk keluarga saya, keluarga besar saya, adik-adik saya, ipar, keponakan pada tahun 2010, satu persatu sampai saat ini, semua melayani Tuhan. Dan yang saya merasa bersuka cita, saudaraku, ketika kita total berserah kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan memproses hidup kita, belajar kepada Tuhan Yesus karena Dia lemah, lembut, dan rendah hati. Maka saudara, bonusnya dari Tuhan adalah di dalam keluarga kami, ponakan-ponakan dan anak-anak saya, kami semua anak-anak merasa bangga karena ada 11 sarjana di dalam keluarga saya. Anak saya 2, sarjana hukum dan sarjana sosial. Ponakan-ponakan saya ada sarjana hukum, ada insinyur, ada sarjana musik. Dan inilah yang sangat membuat kami tidak mau mundur lagi dan hidup total di dalam Tuhan. Maka saudaraku, jika saat ini kita ada yang merasa terpuruk, usaha tidak bisa jalan,
apalagi memakai jasa bank. Banyak suami stres, istri stres, anak-anak jadi ikut stres, saudara. Maka kita kembali pada Mazmur 46 ayat 2 tadi. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan inilah janji Tuhan yang harus kita aminkan. Sebab itu jika kita total berserah, saudaraku, Tuhan Maha Tahu dan Maha Mengerti. Pasti ada jalan. Pasti Tuhan menurunkan mujizatnya. Kalau dipikir-pikir, saudaraku, umur saya sudah 68 tahun. Begitu masuk masa pandemi, ada kebingungan pasti. Ada pasti rasa, aduh bagaimana ini ya. Tapi karena saya sudah hidup berserah sungguh-sungguh pada Tuhan, saya percaya pemeliharaannya tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Dan saudara, pada waktu 3 bulan masuk masa pandemi, tiba-tiba perusahaan rekaman saya yang dulu mengutus manajernya untuk datang ke tempat saya, dan mereka meminta untuk saya bergabung kembali, karena sekarang lagu-lagu yang dulu hits itu sudah ada di YouTube, saudaraku, sehingga mereka memperjuangkan untuk supaya saya masih bisa mendapatkan royalti dari semua lagu-lagu 30 bahkan 35 tahun yang lalu. Sungguh ajaib cara Tuhan memberkati saya ini yang sudah oma 68 tahun. Tuhan masih pelihara. Apalagi saudara-saudara, pasti Tuhan akan pelihara kita semua, karena Tuhan Yesus Maha Tahu dan Maha Mengerti. Demikianlah sharing saya malam hari ini, dan saya ingin mengaminkan sekali lagi bahwa firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini harus kita aminkan, supaya itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita sampai kita menutup mata. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.